Oke, Mas Jason, selamat datang kembali di Lingkar Studi Filsafat Odyssey, terutama di podcast kami ya. Gimana kabar Mas Jason? Baik, baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Mas Odi? Alhamdulillah baik juga Mas. Ini perbedaan waktu ya teman-teman ya. Jadi saya dan Mas Jason ini mencari jam yang tepat gitu ya, supaya di Amerika tidak kepagian atau tidak kemalaman, terus di Jogja juga sama ya, supaya tidak kemalaman atau tidak kepagian. Selisih berapa jam ya kita Mas ya? Dari Jogja plus 8, plus 7 gitu ya, kalau nggak salah. 12 ya? dua dua belas belas atau jam ya 11 kita kalau ya. nggak salah. Iya. Jogja itu plus 8 atau plus 7? Plus 8 ya? Nggak tahu, Saya pokoknya lupa. kalau di sini jam 7, berarti di Jogja itu jam 6. Oh iya, jadi soalnya saya juga ada Ya. saudara di Kanada. Jadi kalau mau nelpon dia itu malam enaknya. Kalau siang-siang menjelang sore itu dia masih tidur. Itu ya. Ya, agak susah Oke. emang waktunya. Oke, teman-teman, di episode kali ini ya. Nah, ini serial podcast Odyssey yang kesekian saya lupa. Jadi nanti ini bisa ditayangkan, bisa disaksikan ulang di YouTube ya. Teman-teman bisa tonton di YouTube kami dan di Spotify maupun Noise ataupun platform podcast lainnya ya. Jadi di episode ini saya dan Mas Jason ya akan membedah atau mereview lah ya dengan diskusi-diskusi yang berusaha untuk tetap relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya, terutama kehidupan teman-teman yang menonton ya. Kita mau mereview sebuah buku yang sangat-sangat bagus ya. Tidak tebal, hanya 69 halaman, tapi ini buku fenomenal banget ya. The Burnout Society, itu karangan Byung-Chul Han ya. Byung-Chul Han ini salah seorang filsuf politik, filsuf sosial ya. Jadi di The Burnout Society ini mungkin kalau teman-teman pernah baca karyanya Herbert Marcuse ya, One Dimensional Man ya. Itu mirip. Jadi sebetulnya saya melihat buku The Burnout Society ini itu lanjutan dari One Dimensional Man-nya Herbert Marcuse karena sama-sama mengkritisi kondisi terkini masyarakat modern gitu ya. Jadi buku ini nanti saya dan Mas Jason akan membahas ya per chapter yang ada di buku ini ya. Total ada sekitar 8 chapter ya. Dan di mana setiap chapter itu nanti kita akan diskusikan ya. Dan eh, tentu saja dengan perspektif kami masing-masing gitu. Kebetulan Mas Jason spesialisasi di bidang stoikism ya. Artinya beliau ini fokus di stoikisme. Lalu nanti saya berusaha untuk menghubungkan mungkin dengan spesialis saya di bidang hermeneutics ya. Karena ini juga banyak berhubungan dengan Gadamerian hermeneutics tentang lived experience ya, tentang Erlebnis ya. Jadi filsafat eksistensialisme juga masuk di sini gitu ya. Oke, eh, karena sebelumnya saya pernah podcastan juga dengan Mas Jason, mungkin teman-teman sudah mengenal siapa beliau ya, dan sudah pernah ngisi juga ya Mas ya di LSF Odyssey. Tapi untuk pendengar yang mungkin baru atau belum mengenal Mas Jason, silahkan Mas Jason bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Jason Herlambang. Terus apa lagi ya? Kalau perkenalan ini bingung. Saya cuman lagi aktif aja di perpodcastan. Tentu saja berbicara tentang stoikisme, meskipun bukan ahlinya, tetapi saya sedang mempelajari dan mencoba untuk mempraktekkan filsafat stoikisme dan membagikan pengalaman saya tentang menerapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan kayak gitu. Oke, jadi ini bisa dibilang applied ethics, applied philosophy ya. Jadi eh, saya rasa teman-teman juga bisa mengunjungi podcastnya Mas Jason. Nama podcastnya apa Mas? Podcastnya namanya Bahagia ala Stoik. Oke, nanti eh, teman-teman bisa mengunjungi podcast beliau ya. Baik, Mas Jason. Iya. Setelah saya share buku itu sekitar seminggu yang lalu ya, apa yang kemudian ekspektasi ataupun eh, tanggapan ya, Mas Jason?
ketika membaca buku itu? Mungkin bisa ceritakan sedikit. Ya, jadi saya itu bukan pembaca yang cepat, saya itu pembaca slow reading lah, kayak slow reader. Cuman kemarin sempat skimming sedikit, lalu saya lihat di sini kan sebenarnya Byung Chun Hal ya, Byung Chun Hal itu cuman mengobservasi society, mengobservasi masyarakat, dan di sini saya bisa lihat cuman adanya shifting apa namanya fenomenal ya, shifting fenomenal di society kayak concernnya kan beda gitu ya, cara pemikiran masyarakatnya itu berubah kayak gitu ya. Mungkin itu sih yang kemarin saya lihat aja. Oke. Eh, ini buku yang kalau dibilang dari segi judul ya, Burnout Society, eh, Hmm, setiap dari kita sudah mengalami burnout ya, Mas. Di dunia pekerjaan kan, kita dikejar deadline, lalu setiap orang ya. butuh sandaran gitu kan. Ya, sandaran ini bisa berupa agama, bisa berupa bahan bacaan juga ya, semacam pelarian gitu. Mhm. Mencari medium katarsis lah gitu ya. Nah, kalau kita mulai di chapter awal di buku Burnout Society ini ya, di situ ada burnout syndrome. Nah, menarik ini eh, istilah yang dipakai ya, istilah yang dipakai sama Hmm. Byung-Chul Han di sini. Burnout syndrome. Artinya burnout syndrome ini itu salah satunya adalah depresi ya. Dan teman-teman psikoanalisa juga punya eh, punya analisanya, punya diagnosa tersendiri ya mendiagnosis sindrom ini gitu kan. Tapi yang kemudian menarik di sini tentu Byung-Chul Han ini bukan pakai point of view-nya psikoanalis gitu kan. Dia lebih melihat sindrom burnout syndrome ini sebagai hyperactivity disorder yang itu juga ada secara simptom di psikoanalisa ya. ADHD itu ya, attention deficit hyperactivity disorder gitu kan. ADHD ya. Ya, ya. Jadi kelebihan positivitas gitu ya. Kita bukan bukan lagi diopres oleh something yang negatif gitu ya, kayak kita dibatasi gitu kan. Mhm. Tapi kita itu terlalu overdosis dengan positivity gitu ya. Lalu muncul istilah toxic positivity gitu ya. Eh, Gimana caranya pokoknya yang jelek-jelek itu kita hindari ya, stay positif ya. Jadi positive thinking terus gitu dan seterusnya gitu ya. Tapi di situ ada juga satu istilah yang menarik ya, imunologi age. Ya, di situ kalau kita ngomongin imunologi ini kan semacam daya tahan ya. Daya tahan Hmm. mempertahankan identitas ya, mendefinisikan diri sebagai yang berbeda dari yang lainnya ya. Perbedaan Hmm. yang jelas antara insider dan outsider atau inside and outside, teman dan lawan, self and other dan seterusnya gitu Hmm. ya. Sehingga yang otherness itu segala sesuatu yang lain yang tidak biasa itu perlu kita singkirkan ya. Bahkan meskipun di otherness ini tidak menimbulkan bahaya, mengancam kita ya, tapi karena dia lain ya, berbeda, itu perlu kita Hmm. singkirkan gitu. Nah, menurut Mas Herlambang ini menarik saya rasa untuk kita mendiskusikan tentang otherness ini ya. Karena saya yakin orang itu kemudian bisa terpecah-pecah menjadi kelompok satu, kelompok lainnya gitu ya. Bisa berantem, bisa terjadi diskriminasi, ketidakadilan. Itu karena akar permasalahannya adalah otherness ini. Kita selalu mengeksklusi yang lain gitu. Dalam rangka untuk mempertahankan apa yang kita anggap benar gitu ya. Apa yang kita eh, anggap itu harus dipertahankan gitu. Gimana Mas? Ya, kalau saya sebenarnya pengen, sebenarnya bukan pengen ya, karena saya sekarang itu melihat segala sesuatu dari sudut pandang filosof-filosof Stoik ya. Saya ingin mencoba menjelaskan atau mengomentari fenomena ini gitu. Kalau dimulai dari toxic positivity itu kan
kalau dari artiannya itu kan kayak mencoba untuk berpikir positif, melihat segala hal ya, kayak gitu ya. Jadi istilahnya seperti meskipun yang mereka lihat itu sulit, tetapi mereka berharap bahwa atau kita itu society berharap bahwa akan ada sesuatu hal yang baik di depan. Tetapi kalau di dalam stoikisme kita itu harus melihat hal yang sekarang di depan mata itu tanpa judgment, tanpa melihat apa yang akan terjadi dan tanpa melihat atau tanpa melebeli hal ini baik atau buruk. Dan kita itu harus melihatnya sebenarnya apa adanya aja gitu, sesuai sesuai apa yang kita lihat. Misalkan kayak tadi kayak otherness gitu ya. Ketika kita melihat satu kelompok itu berbeda cara berpikirnya, ya sebenarnya kita bisa melihat bahwa ya itu biasa saja gitu. Perbedaan itu biasa saja dan perbedaan itu adalah hal yang alamiah dan tidak usah dibesar-besarkan sebenarnya. Dan eh, begitu juga kayak perubahan yang ada di dunia ini gitu. Ketika Epictetus bilang bahwa hal yang membuat kita marah atau upset ya, bukan marah kayak kesal gitu tentang orang lain itu sebenarnya bukan bukan eventnya, bukan peristiwanya kan, bukan kejadian, bukan fenomenanya, tetapi eh, itu adalah sebuah judgement kita terhadap fenomena tersebut gitu. Makanya mungkin orang-orang zaman sekarang itu melihat perbedaan itu sebuah hal yang membuat kita stres itu. Padahal kan bukan perbedaan itu, tapi judgement kita terhadap perbedaan itu sendiri mungkin kayak gitu ya. Oke, eh, kalau kita merujuk ke buku Burnout Society ini, jadi tadi imunologi age, di mana orang kemudian berusaha untuk memilah self and other gitu ya, ada Iya. otherness itu gitu. Terus di sini disertakan sama Byung-Chul Han ya, post immunological atau itu yang disebut sebagai eh, era ya atau masa di mana ya postmodernisme itu kemudian menjadi hype gitu ya. Artinya menjadi berbeda itu otentik gitu misalnya kan. Menjadi berbeda Iya, itu iya. penting dan menarik gitu. Justru ketika Anda mengambisikan diri ya, jadi mengusahakan untuk menjadi sama, itu penyeragaman dan itu malah justru kita akan terjebak pada generasi dan orang akan bunuh-bunuhan juga untuk mempertahankan the sameness itu gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang stoikisme ini Mas, soal fenomena transisi dari oke modern menuju postmodern ya, di mana penyeragaman itu kemudian dilawan dengan being different itu hal yang bagus gitu ya. Artinya di sini kalau kita lihat di chapter neuronal power ini ya, Mhm, justru positivity itu yang bisa menghancurkan masyarakat gitu. Ya, bukan bukan mhm, melulu soal negativitas gitu kan. Nah, kalau saya melihat di sini dari sudut pandang postmodernisme ya, kita pinjamlah Lyotard misalnya kan dengan meruntuhkan grand narasi itu gitu. The same, kesamaan ya, keseragaman itu sebetulnya grand narasi yang berbahaya. Dan bahkan kalau katanya Lyotard, ketika wacana kemanusiaan itu menjadi grand naratif, dan di situ orang akan bisa bunuh-bunuhan karena memperdebatkan atau berselisih pendapat tentang kemanusiaan itu. Contoh kalau perang kan di sudut pandang India, mereka bilang kalau mereka itu berperang menegakkan humanity gitu kan. Dari sudut pandang Pakistan juga mereka bilang, oh ini kami ini benar, ini for the sake of humanity gitu kan. Jadi menarik.
kita lihat di sini ya, jadi Byung Chul Han ini mengajak kita untuk melihat ya bahwa akar permasalahan itu adalah penyeragaman. Ini mirip seperti gayanya Posmo ya. Bahkan di chapter neuronal power ini ya dikutip juga di situ Zhang Baudrillard ya bahwa ya kekerasan yang timbul dari positivity ya mendorong orang untuk kemudian mengeksklusikan orang yang dianggap intoleran, misalnya dianggap radikal. Kayak di Indonesia kan, kamu tidak Pancasilais, maka dibubarkan pengajiannya, dipersekusi gitu kan. Itu kan sebetulnya karena the same itu gitu kan. Ya, jadi yang menarik di sini ya, saya sedikit bacakan ntar Mas Jason komentari. Katanya Baudrillard itu, Iya. he who Ah, lives by the same shall die by the same. Ya, jadi he who lives by the same shall die by the same. Wah, ini saya rasa ini dalam banget maknanya ini ya. Jadi orang-orang itu akan terbunuh dengan kerumunannya sendiri, bukan dibunuh oleh orang lain gitu. Gimana, Mas? oke, jadi sebenarnya kalau melihat fenomena ya dari sudut pandang stoikisme ini, jawaban stoik ini akan sangat boring gitu ya. Akan sangat boring karena ketika stoikisme berbicara tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini, kita akan melihatnya ya biasa saja gitu, biasa saja. Dan eh, kemarin saya baru membaca bukunya Aristoteles tentang etik gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita berbicara filosofi, kita harus mungkin kita bisa melihat filsuf-filsuf zaman dulu ya di era Yunani dan Romawi itu bagaimana cara mereka mengobservasi kehidupan masyarakat ya. Nah, eh, sebenarnya kan perbedaan yang kita lihat di zaman sekarang itu juga perbedaan tentang cara menerjemahkan moral dan etika ya. Dan ketika Aristoteles berbicara tentang etika dan moral itu dia bilang moral itu dan etika itu moral itu akan berbeda dari setiap manusia, tetapi juga moral itu bisa disamakan gitu, bisa diunifiedkan gitu. Dan bisa diunifiedkan dalam bentuk virtue gitu ya. Ketika kita melihat bahwa moral setiap orang itu berbeda, lalu kita menyalahkan orang karena mereka itu memiliki nilai moral yang berbeda dengan kita, maka seharusnya yang kita lihat itu bukan moral mereka, tetapi moral kompas apa yang kita pegang gitu. Ketika kita menyalahkan orang, maka kita harus bertanya kepada diri kita, apakah menyalahkan orang atau menyalahkan moral orang itu adalah sebuah virtue atau bukan gitu. Maka dari itu eh ya intinya kita harus memegang nilai moral yang kita pilih gitu. Ketika perang itu kan ketika perang terjadi itu saya pikir itu adalah sebuah hal yang disebabkan oleh ego masing-masing gitu ya. Ego masing-masing yang tentu saja eh, berpikir bahwa pendapatnya itu paling benar gitu. Tetapi ketika kita memiliki moral kompas, kita kan harus tahu bahwa kayak dalam stoikisme itu ada namanya disiplin atau self control. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mempraktekkan nilai moral kita sendiri gitu ya. Nggak tahu itu apakah menjawab atau tidak karena yang saya lihat dari buku ini hanyalah sekedar sekedar apa ya observasi aja ya observasi masyarakat yang kita pikir berbeda dengan masyarakat zaman dulu tetapi ketika kita melihat observasi-observasi dari kayak Aristoteles, Socrates, Plato sama terutama Seneca gitu ya sebenarnya bentuk masyarakat zaman dulu sama zaman sekarang itu cara berpikirnya sama tuh cuman
bentuk zamannya aja yang berbeda gitu. Kayak gitu ya. Kalau mungkin pendapat saya. Gimana Mas Odi? Oke, saya jadi teringat sewaktu mengajar sebuah kelas yang itu di dalamnya ada mahasiswa dari lintas disiplin ya. Kebetulan mahasiswa-mahasiswa ini itu tidak tidak dari sosial humaniora, artinya mereka dari saintek gitu yang kebetulan mengambil mata kuliah saya ya. Ada sebuah pertanyaan yang menarik menurut saya di situ ya. Soal kalau kita ngomongin moral kompas ini ya, itu apakah atau bukannya melulu subjektif gitu ya? Kalau kita ngomongin moral kompas gitu. Artinya eh, fase-fase ketika moralitas itu dioperasikan dalam diri seseorang atau dalam masyarakat ya, tentu diawali dengan apa yang disebut sebagai keyakinan moral ya. Kalau Hmm, kalau teman-teman yang banyak mempelajari teori-teori pendidikan ya tidak asing dengan pembagian itu. Saya rasa kalau nggak salah nama tokohnya itu Likona ya. Jadi eh, filsuf pendidikan gitu. Kalau Likona itu ada moral understanding gitu ya. Tapi saya tambahkan di situ sebelum moral understanding itu ada moral belief ya. Jadi kita yakin dulu hmm, terhadap satu kerangka moral bahwa moralitas itu adalah yang benar gitu. Dan hmm, itu kemudian berlanjut menjadi moral understanding ya. Kita tahu moralitas ya, kita yakini lalu keyakinan ini kita cari rasionalitasnya, kita rasionalisasikan ya. Sehingga moral feeling yang di fase selanjutnya itu ngena ya. Artinya kita punya hmm, perasaan moral karena kita tahu tentang moralitas itu gitu. Ya, sehingga hmm, ketika sudah punya perasaan bahwa oh hati nuraniku berkata demikian gitu bahwa ini baik gitu ya. Lalu itu berlanjut kepada satu tindakan, tindakan yang bermoral gitu ya. Jadi ada 4 stage hmm, gitu lah. Nah, hmm, yang menjadi hal menarik adalah dalam keempat stages ini ya, bukankah itu murni subjektivitas kita sebagai manusia gitu kan? Artinya gini Mas, kalau kita sendiri itu punya eh, kapabilitas untuk believing in such morality gitu ya, certain morality gitu. Terus kita juga punya kemampuan untuk kapabilitas untuk mengetahui kerangka moral, kita bisa membanding-bandingkan kerangka moral, kita juga punya perasaan tentang moralitas, kita juga punya tindakan yang kita bisa cek apakah itu inline dengan kerangka moral yang kita yakini, kita ketahui dan kita rasakan gitu ya. Lalu kenapa kita butuh institusi sosial? Itu pertanyaannya kan. Kenapa kita butuh agama misalnya? Kenapa kita butuh peranata sosial kayak untuk menentukan tindakan kita baik atau benar, kita malah lebih lebih suka menangguhkan keempat tahapan tadi ya, tahapan-tahapan tadi itu kepada orang lain. Contohnya misalnya, benar nggak ya kalau aku ngelakuin ini? Coba tanya ustadz, coba tanya pendeta, coba tanya guru gitu kan. Kenapa nggak kita sendiri aja yang berusaha untuk merasionalkan belief kita terhadap moralitas, lalu kita rasakan, lalu kita lakukan tindakan gitu ya. Kenapa kita harus kayak hukumnya ini apa gitu kan? Sekarang kan orang banyak kayak gitu kan. Kamu nggak boleh hmm, melakukan itu loh. Kenapa? Kata orang itu suci, orang itu punya kapasitas. Dia bilang kita nggak boleh gini gitu. Berarti di situ kan ada yang kepangkas. Kita melakukan tindakan yang bermoral tanpa mengetahui kenapa itu bermoral, bagaimana kita merasakan moralitas itu, ya. Dan kok kita yakin itu satu tindakan bermoral, itu kepangkas. Jadi langsung lompat ke tindakan moral gitu. Kalau gitu gimana, Mas? Saya rasa ini eh, menarik sekali untuk kita kupas lebih lanjut. Ya, jadi kalau di dalam stoikisme ya, kita kan punya, maksudnya stoikisme itu kan ada yang namanya virtue atau keutamaan. Nah, itu tuh bisa digunakan sebagai moral kompas. Virtue itu kan ada 4 ya. Stoikisme itu memanggilnya cardinal virtue, keberanian, kedisiplinan, keadilan, sama kebijaksanaan. Kenapa kita memerlukan kayak dinas apa namanya tadi, pokoknya penjaga-penjaga moral atau adanya law atau adanya peraturan gitu kan? Kalau kata
Musonius Rufus, salah satu stoik itu kan kita manusia itu harus eh, knowing the unknown kan. Kita itu harus mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Makanya dari itu eh, diperlukan adanya kayak ustadz ataupun filosof zaman dulu gitu untuk menjelaskan apa itu moral, apa itu moral kompas, apa itu virtue. Nah, untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui, tentunya kita juga butuh moral untuk mendorong kita itu untuk mengetahui atau mencari tahu apa yang tidak kita tahu kan. Nah, salah satu keutamaan yang pertama adalah keberanian itu gitu. Keberanian kita keberanian itu. Bagaimana mungkin gitu ya kita tahu bahwa moral kita itu benar atau tidak ketika kita tidak memiliki keberanian untuk mengetes apakah moral yang kita miliki itu baik atau tidak gitu. Terkadang kan kita lebih berani untuk menyalahkan moral orang lain tanpa membuktikan moral kita itu benar atau tidak gitu. Maka dari itu keberanian itu kan dalam stoikisme itu sangat penting untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui gitu. Dan tentu saja bahwa kata Musonius Rufus pun setiap manusia itu tidak memiliki eh, intelektual yang sama gitu. Maka dari itu dibutuhkan orang-orang yang sudah mengetahui apa yang kita tidak tidak tahu gitu. Maka dari itu mungkin ada yang namanya peraturan, law, perundang-undangan untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan atau ini adalah hal yang salah yang sebaiknya tidak kamu lakukan. Kayak gitu. Kayak gitu mungkin ya. Hmm. Ya, Cardinal Virtus itu memang saya sempat menemukan juga Mas di buku yang ditulis sama Romo Setio Wibowo itu ya Platon. Mungkin Mas Jason pernah baca atau pernah lihat sekilas ya. Jadi di situ disinggung juga Platon juga ketika menulis tentang Socrates, dialog-dialognya Socrates dengan murid-muridnya ya. Itu Hmm, salah satu virtu yang dipakai sama Socrates itu eh, dikaiosun salah satunya ya. Dikaiosun itu artinya oh bukan sorry soprosun soprosune yang itu artinya keugaharian. Salah satu hmm, ini temperance mungkin ya. Jadi hmm, tahu batasan gitu ya. Tahu ya. tahu kadar diri, kemudian tahu konsekuensi dari pengetahuan yang dimiliki gitu. Karena kalau kita merujuk ke Socrates kan dia konon orang yang paling tahu bahwa dirinya nggak tahu apa-apa gitu kan. Gimana yang ngebayanginnya ya? Orang yang paling tahu kalau dirinya itu tahu paling paling nggak tahu apa-apa gitu. Ini banyak orang yang ngeritik Socrates kayak gini mas. Ah bohong itu Socrates. Dia keliling-keliling apa di Athena mau nyari-nyari orang-orang sofis ini ya. Itu sebetulnya dia dia udah tahu gitu, tapi mau ngecek aja. Tapi kontradiksi dengan jargon bahwa Socrates itu adalah orang yang paling tahu bahwa dirinya nggak tahu apa-apa. Berarti nggak ada prapemahamannya dong ya. Dia nanya benar-benar untuk tahu gitu kan. Mas, kalau ini mungkin kita mengkomparasikan Mas ya. Saya masih kebingungan di situ Mas, memahami Socrates ya, memahami virtue yang temperance atau soprosune ini. Yang dimaksud dengan batasan dalam virtue itu apa Mas? Kalau sepembacaannya Mas Jason. Oke. Jadi pada saat saya mempelajari stoikisme gitu ya, kan ini adalah applied virtue ya. Jadi untuk tahu batasan itu kalau misalkan kita berbicara tentang keugaharian, maka yang harus kita lakukan adalah mempraktekkan keterbatasan diri gitu atau mencari tahu. Saya baru juga ngomongin ini kemarin, mencari tahu limitasi diri gitu. Sampai mana sih kita bisa bertahan di dalam keterbatasan gitu ya. Kayak kalau kita ingin tahu batasan diri, Seneca itu
menyuruh untuk eh, salah satunya gitu ya, salah satunya menahan menahan amarah gitu. Ketika kita marah gitu ya, eh, yang harus kita lakukan adalah pause gitu ya. The best remedy for anger is pause kata dia. Jadi ketika kita merasa marah ya kita harus harus diam dulu berpikir gitu, berpikir dan disitulah sebenarnya Socratic method istilahnya Socratic method itu berguna untuk diri sendiri gitu. Apakah bertanya kepada diri kita apakah ketika kita marah apakah ini berguna atau enggak gitu? Apakah ini selaras dengan moral yang kamu miliki apa enggak? Moral yang kita miliki apa enggak gitu? Ketika marah apa alasannya? Ketika alasannya oh karena orang itu nyebelin gitu. Terus balik lagi ke pertanyaan apakah orang nyebelin itu dengan kau marah bisa berhenti jadi orang nyebelin apa enggak gitu. Kalau enggak ya ya udah ngapain kau marah gitu. Biarin aja gitu. Dan waktu itu saya belajarnya itu dengan cara eh, praktis poverty mungkin ya. Kayak berlatih untuk menjadi orang yang miskin gitu. Ini mungkin nggak tahu bisa bisa nyambung apa enggak, tapi ketika berbicara tentang harian, maka yang harus kita lakukan adalah ya mendisiplinkan diri untuk tidak berbuat apa yang kita inginkan. Kayak kayak makan gitu ya. Makan itu ya kita bikin bikin makan itu kebiasaan makan itu seterbatas mungkin gitu. Misalkan kita pengen makan pagi kita biasanya makan bubur ayam. Nah, bisa nggak kita ibaratkan kita itu miskin, cuman bisa makan satu buah pisang kecil gitu setiap pagi. Kalau bisa melakukan itu, maka kita akan merasa mungkin bisa mengerti apa itu namanya keugaharian. Karena keugaharian itu dalam dalam stoikisme itu kan menahan desire atau mengendalikan desire yang yang didorong dari dalam dalam diri kita gitu. Kayak gitu dan kalau ya gitulah mungkin untuk mengerti keugaharian itu harus dilakukan memang dan harus berlatih setiap setiap hari bahkan Seneca pun orang paling kaya di Roma pada saat itu orang paling kaya di kedua di Roma pada saat itu dia itu selalu mempraktekkan eh, kemiskinan gitu kayak tidur di lantai lalu makan beri-berian dari pohonnya langsung terus cuman minum air yang mengalir dari sumber mata air gitu. Dan kayak Kato pun sama, Kato pun gurunya si Seneca gitu. Dia itu sering jalan di Roma itu pakai baju yang paling jelek gitu ya. Dan mungkin itu bisa disambungkan ke toxic positivity yang kita bahas tadi mungkin ya. Karena kan kita itu selalu mencoba untuk fit into our society nowadays ya. Ketika kita pikir bahwa society itu adalah hal yang harus kita ikuti, maka ketika kita punya keugaharian, kita coba untuk bersikap atau bergaya hidup melawan atau bukan melawan ya, istilahnya itu kayak melakukan sebaliknya dari apa yang society inginkan dari kita, kayak gitu. Kayak gitu. Oke, Kejawab nggak ya? ah, sip, saya nangkap maksudnya. Ini eh, kalau kita pindah ke chapter berikutnya ya, Beyond Disciplinary Society, pendisiplinan ini sebetulnya perlu dilampaui ya. Kayak katanya Mas Jason tadi ya, kita berani melawan arus. Jadi eh, mengusahakan untuk fit in to society itu yang sebetulnya melelahkan. Kalau kalau Iya, boleh dibilang itulah burnout society ini ya. Eh, iya. Mungkin sebelum kita ke chapter Beyond Disciplinary Society, kalau Mas Jason sendiri, Hmm. bagaimana Mas Jason mendefinisikan burnout society?
kondisi yang burnout, yang lelah, yang bosen, ya, pokoknya yang jengah, jenuh gitu ya. Masyarakat yang mengalami kejenuhan tingkat dewa lah gitu ya. Gimana Mas Jason Ya, mendefinisikan kondisi itu? ya, ya. Ini kan burnout society itu kan kalau saya lihat ini achievement society gitu ya. Jadi hidupnya mereka itu harus mendapatkan sesuatu gitu kan. Tapi yang harus mereka dapatkan itu, yang harus kita dapatkan itu adalah society standar. Hmm. Jadi bukan bukan standar kita, bukan standar masing-masing gitu, tapi society standar gitu kan. Harus punya gaji sekian, harus punya rumah sekian, harus punya 1 miliar sebelum umur 25 gitu. Itulah yang membuat membuat society sekarang itu mungkin burn out gitu ya, mungkin capek gitu karena mereka nggak tahu atau kita nggak tahu apa yang kita inginkan, kita nggak tahu apa yang kita lakukan bahkan dan untuk apa kita lakukan ini gitu. Hanya sekedar untuk eh, memuaskan apa yang orang lain katakan terhadap diri kita kayak gitu. Dan kemarin juga saya baru 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 membaca buku yang judulnya On Desire gitu ya, tentang membahas tentang bagaimana sih sebenarnya manusia itu membentuk keinginan di dalam dirinya gitu. Ya salah satunya dimunculkan dari melihat masyarakat gitu. Melihat masyarakat apa yang mereka inginkan dari kita. Padahal masyarakat sendiri kan tidak menyuruh kita untuk melakukan apa yang kita lakukan sebenarnya. Itu adalah sebuah opini atau impression kita aja terhadap masyarakat yang ada di zaman sekarang kayak kita harus punya iPhone misalkan, kita harus punya motor Beat misalkan, gitu kan. Padahal kan jalan kaki pun nggak apa-apa, terus punya kerjaan secukupnya pun nggak apa-apa. Dan dan observasi yang dilakukan sama Byung Chun Hal ini kan observasi yang sudah lama dilakukan oleh filsuf-filsuf sebelumnya gitu bahwa ya orang lain mencari kayak validasi lah bahwa gue tuh hidup gitu sama kayak lu gitu. Saya tuh hidup sama kayak kamu nih punya pekerjaan, punya gaji segini, punya rumah yang mewah gitu. Gitu. Padahal standar itu kan kosong gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Kayak gitu. Menarik ya. Jadi di Beyond Disciplinary Society ini itu sebetulnya kita itu udah nggak di zamannya pendisiplinan lagi gitu kan. Kalau kita ngomong sekarang Ah, semua dibebasin kan. Jadi nggak kayak zaman dulu masih hmm, budakan, masih otoriter banget kan pemerintah misalnya kan. hmm, Terus semua itu pokoknya eh, prohibition semua. Kita harus ini, harus ini. Oke, mungkin society sekarang yang masih bertahan dengan style disciplinary ini itu Korea Utara misalnya kan, atau negara-negara yang totaliter gitu. Tapi Indonesia lah contohnya kan atau hmm, Amerika gitu kan. Kita hmm, udah dikasih ini hmm, kebebasan, tapi makin banyak orang yang hmm, depres misalnya kan. Makin banyak orang yang depres yang hmm, kemudian sorry to say ya ini tanpa untuk men-trigger teman-teman yang nonton Korea Selatan lah contohnya. Kasus suicide misalnya kan. Itu banyak banget gitu kan. Artis-artis K-pop yang bunuh diri karena dia hmm, dia dia dihantui oleh opini publik ya. Jadi fansnya yang menghantui dia, orang yang menjadi hatersnya juga itu ngeri-ngeri gitu kan. Kalau kalau kita ngomong ini eh, win-win solution artinya gini Mas. Karena mungkin kalau kita ngomongin teoritis terus ya, filsafat teoritis gitu ya, orang mungkin nggak akan ngena gitu. Kalau secara praktikal Mas Jason menangkap ini, apa yang seharusnya kita lakukan untuk eh, untuk bisa tetap strong gitu ya di tengah toxicity ini, di tengah hmm, hal-hal yang toksik ya, rekan kerja, lingkungan kerja yang toksik, pemerintah yang toksik misalnya kan, dan seterusnya. Apa yang perlu kita lakukan step sederhana, Mas? Yang paling sederhana, yang itu bisa dilakuin oleh siapa saja. Nggak perlu baca-baca buku filsafat, nggak perlu hmm. merenungi berat-berat pemikiran filsuf.
Tapi step itu penting dan itu sangat-sangat elementer. Gitu. Apa, Mas? Kalau kata Adam Grant itu di bukunya Think Again itu kita harus reevaluate our life gitu ya. Jadi kita itu harus merevaluasi hidup kita gitu. Secara berkala mau itu kayak setiap minggu, setiap bulan, setiap eh, 3 bulan, setiap 6 bulan. Yang penting kita harus reevaluasi hidup kita gitu. Apa-apa saja yang penting, apa-apa saja yang tidak penting gitu ya. Dalam dalam hidup kan mungkin ya bekerja itu penting, tetapi apa sih yang tidak penting? Yang tidak penting itu kan bekerja berlebihan, lalu di pekerjaan itu kita kayak mengejar yang nggak penting kayak promosi, kenaikan gaji. Yang penting itu bekerja dengan sebaik-baiknya aja gitu. Mengikuti peraturan perusahaan, mengikuti apa yang perusahaan inginkan gitu ya. Terus kan terkadang kita misalkan ingin lembur eh, untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, tetapi kan kalau kita pikirkan lagi itu berlebihan gitu. Untuk apa? Misalkan oh untuk menargetkan tabungan di masa depan misalkan. Tabungan itu untuk apa gitu? Kita harus harus evaluasi itu gitu. Mungkin tadi balik lagi ke Socratic Method ya, bertanya apa yang tidak kita untuk apa gitu. Nabung sebanyak-banyak itu untuk apa? Misalkan untuk beli rumah. Rumah sebesar apa gitu yang ingin kamu beli gitu ya. Terus misalkan eh nah dari situ dari pekerjaan itu sebaiknya kan yang cukup itu kan 8 jam ya. Dari semua negara 8 jam itu adalah eh, waktu yang manusiawi lah gitu. Yang manusiawi ya udah ikutin aja itu gitu ya. Udah pulang kerja nggak usah kayak nggak usah eh, nongkrong-nongkrong yang nggak penting gitu kan. Nongkrong-nongkrong yang nggak penting itu bukannya nggak boleh ya, tapi kita itu terkadang membuang-buang waktu untuk orang yang tidak mencintai kita bahkan tidak kita cintai gitu, yaitu orang-orang yang nggak penting gitu. Kalau kita kan masih punya keluarga, ya udah pulang aja gitu. Kan kita udah paham bahwa keluarga itu adalah orang yang kita cintai dan mencintai kita, yang tentu saja membutuhkan waktu kita gitu. Membutuhkan waktu kita untuk bersama dengan mereka. Ya udah pulang aja gitu. Kan kalau di zaman sekarang itu kita bekerja. Bekerja itu untuk nongkrong, untuk mendapatkan validasi dari orang bahwa kita itu punya uang buat nongkrong dan punya achievement gitu, punya teman banyak. Kita itu kan pengen yang banyak-banyak gitu ya, teman banyak, uang banyak. Tetapi kalau kalau kata Seneca gitu ya, kita itu eh, menggenggam uang kita, harta kita untuk tidak diberikan ke siapa-siapa, tetapi observasinya dia itu kita itu membuang-buang waktu untuk orang yang nggak penting gitu, yang nggak penting. Maka dari itu ya yang tadi itu keugahan itu kayak me- mengatur waktu sebisa mungkin untuk hal-hal yang penting saja dan tentu saja kita perlu mengevaluasi hidup kita secara berkala gitu kayak pekerjaan, keluarga dan diri kita itu aja udah. Oh, dan itu mungkin bisa dipraktekkan di zaman sekarang ya nggak perlu nggak itu adalah hal yang penting. Jadi kalau kata Ryan Holiday itu say no more so you can say yes to the other thing more gitu. Yang tentunya bilang tidak untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi kita bisa bilang iya terhadap hal-hal yang lebih penting lainnya gitu. Kayak gitu. Mungkin itu yang bisa dipraktekkan ya biar nggak burn out gitu. Oke, ini mungkin sharing sedikit ya. Saya eh, tadi sangat-sangat impress ya dengan apa dengan perkataan Mas Jason tadi. Kita punya keluarga, kembali ke keluarga gitu. Kadang kita terlalu sibuk dengan orang lain
dengan teman. Sebetulnya itu transaksional aja nggak sih, Mas? Contohnya ini agak sedikit sedih sebetulnya. Bapak saya kan baru saja pensiun, ya. Beliau ada seorang guru gitu kan, baru saya pensiun. Terus pas pensiun ini beliau menyibukkan diri ya beternak ayam, bebek, ikan di belakang rumah lah gitu kan. Asik lah, jadi Harvest Moon lah gitu ya. Jadi suatu saat kemarin pas saya pulang Lebaran tuh beliau cerita gini, aku bingung ya, gini. Pas aku ngajar kemarin masih aktif jadi guru itu sahabatku banyak katanya, teman-teman dekatku banyak. Artinya teman-teman sekolahku ngajar, temanku ngajar itu udah kayak deket, sudah kayak friend gitu ya, maksudnya saudara gitu kan. Sering nongkrong, sering berkunjung, nanya kabar apalagi gitu ya. Begitu sudah pensiun nih, misalnya hari ini pensiun, besok dan seterusnya itu hilang semuanya, gitu kan. Jadi mungkin Hmm. karena orang tua sudah pensiun, jadi karena baper mungkin ya kayak. Ternyata gitu ya, kalau kita sudah putus kontrak di kerjaan, Lebaran nggak ada sama sekali yang Ah, nanya kabar gitu misalnya kan. Yes, basa-basi paling cuma satu dua lah temennya yang masih kontak-kontakan. Selebihnya itu sudah hilang gitu. Berarti memang gitu ya kata. Nah, aku lihat dia kontemplatif ini. Ternyata ujung-ujungnya hidup kita itu adalah kembali ke diri sendiri gitu kan. Orang-orang yang kita anggap itu care sama kita dan kita care sama mereka, kalau udah putus hubungan pekerjaan itu hilang. Dan pengalaman bapak saya ini persis dengan apa yang saya dikasih nasihat oleh salah seorang mungkin guru spiritual saya lah di pertemanan saya di kampus ya. Kawan saya, tapi dipanggil Gus lah dia ya kan. Artinya kalau Mas Jason kenal lah kalau orang yang dipanggil Gus itu kan biasanya dia ditokohkan secara agama gitu kan. Dia nasihati saya gini, ini menarik ini karena di lingkungan kerja itu kan feodalisme itu marak ya Mas ya, apalagi di Indonesia gitu kan. Senioritas, junior gitu kan. Junior yang dipelonco, yang disuruh ngapa-ngapain, yang dapat reward nanti senior misalnya kan. Nah, teman saya nih, guru saya nih, ngasih nasihat kayak gini. Mas, kamu kalau di kampus ini, berteman-berteman, tapi profesionalitas aja. Nggak usah dimasukin ke hati, ya, katanya kan. Jadi, ya, misalnya nih, saya sama Mas Jason satu kantor, ya udah. Saya menghormati Mas Jason, karena Mas Jason adalah atasan saya hormati. Hormati dalam artian ya. profesionalitas. Karena Mhm. kadang namanya kita kerja itu kan, Mas, kadang orang menyanjung kita, kita langsung melayang gitu kan. Begitu orang itu nanti Ya, menjatuhkan kita, mengkritik kita atau ngata-ngatain kita, itu kita ya. langsung seolah-olah terjun bebas ke dalam jurang lalu kita depres gitu kan. Padahal Hmm. orang yang ngomong kayak gitu juga dia kayaknya nggak mikir, cuman asal-asal Hmm. ngomong aja gitu kan. Nah itu Hmm. artinya seperti lagu Placebo ya, Mas Jason tahu band Placebo itu judul lagunya itu Too Many Friend. Jadi too many friend, too many people gitu kan. Jadi kadang-kadang memang kebanyakan temen itu nggak baik ya Mas ya. Gitu gitu, gitu nggak Mas? Kebanyakan temen saking banyaknya itu malah bikin kita depres, bikin kita terkekang. Ya, Menurut Mas Jason gimana Mas? Cerita saya yang tadi ya. ini. Jadi eh, kenapa saya bilang tentang pertemanan tadi sebenarnya saya tuh emes ya. Saya tuh merasa emes dengan filsafat stoikisme yang saya tuh berpikir sejak kita ngobrol tentang eh, omnipresent, bahwa stoikisme ini omnipresent gitu, ada di mana-mana. Eh, Terutama tulisan-tulisannya Seneca ya. Saya mengerti tentang pertemanan itu dari tulisannya Seneca kepada Lucilius tentang pertemanan. Jadi suratnya itu diawali oleh Lucilius. Jadi Lucilius itu mengirimkan surat kepada Seneca lewat temannya. Jadi temannya itu eh, memberikan suratnya Lucilius kepada Seneca. Jadi ada perantara gitu. Tetapi dalam suratnya Lucilius bilang Seneca, ini suratnya dianterin sama si A. Tapi kamu jangan ngomong apa-apa ya tentang si A. Tentang saya ke si A katanya gitu. Nah, dari situ Seneca mengkritik Lucilius. Kamu itu gimana sih?
katanya kamu udah memilih dia sebagai teman. Katanya kamu bilang dia itu teman kamu, tetapi kamu itu masih eh, masih nggak percaya sama dia gitu. Kalau kamu nggak percaya sama teman kamu, kamu jangan bilang dia itu teman kamu. Jadi kata kata Seneca itu before the friendship form itu kamu harus ngejudge gitu, harus menilai. Tetapi ketika kamu sudah menilai lalu memilih seseorang itu menjadi teman kamu, ya kamu harus harus percaya sama dia gitu ya. Dan itu pun berlanjut ke perbincangan atau penjelasan Seneca tentang berteman gitu bahwa eh, teman itu bukan untuk mendapatkan kesenangan. Kita itu berteman bukan untuk transaksional gitu, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan cinta, tetapi berteman itu untuk eh, membuktikan juga mempraktekkan bahwa kita itu punya punya virtue gitu, bisa 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 mempraktekkan virtue juga gitu. Ketika misalkan apa sih kata Seneca kesenangan di dalam berteman itu kayak kesenangannya atau pleasure-nya itu adalah mencintai teman kita gitu. Mencintai teman kita tetapi lagi-lagi kita tidak boleh berharap mendapatkan apa-apa dari teman kita gitu. Ketika teman kita hilang misalkan ketika dia sudah membutuhkan apa yang dia butuhkan dari kita, ya sudah biarkan saja. Kita bisa mendapatkan teman yang lain lagi gitu. Karena kesenangan kita itu adalah mencintai manusianya itu sendiri gitu, bukan mencintai apa yang mereka berikan kepada kita gitu. Dan kata Seneca bilang bahwa eh, mempercayai banyak orang itu adalah sebuah hal yang unfortunate gitu ya. Tetapi tidak mempercayai banyak orang pun adalah sebuah hal yang unfortunate juga gitu. Jadi eh, few friends itu sedikit teman itu sama halnya seperti mempunyai banyak teman gitu. Jadi tetapi intinya ya kita itu tidak boleh mengharapkan apa-apa dari pertemanan kita itu yang kita lakukan hanyalah mencintai mereka aja karena kesenangan kita itu didapatkan dari mencintai manusia itu sendiri gitu. Dan saya juga setuju ya tentang profesionalisme gitu karena saya pun kerja gitu ya dari dulu gitu ya dari dulu ketika saya datang ke pekerjaan ya udah saya mencari uang bukan mencari mencari teman bukan mencari teman saya melakukan melakukan pekerjaan saya bukan bukan mengimpress orang lain makanya waktu ada diskusi itu kan tentang kayak tentang people pleasure apa people pleaser gitu ya people pleaser itu ya kita kerja untuk menyenangkan bos kita kan sebenarnya kan itu nggak ada yang salah karena atasan kita itu yang menyuruh kita untuk bekerja dan mereka sebenarnya yang menilai kita kan maka dari itu ya nggak apa-apa gitu kita bekerja untuk bos kita nggak apa-apa gitu ya meskipun teman-teman kita yang selevel itu benci sama kita ya kita mengerjakan apa yang harus dikerjakan aja gitu mungkin mungkin kayak gitu gitu. Oke Mas, menarik ini ya. Kalau kita kembali lagi ke tadi achievement society, jadi semua itu Aha, berdasarkan pencapaian, pencapaian. Jadi kita udah nggak dikekang lagi sama satu sistem yang membelenggu, yang memperbudak gitu ya, mengopres kita nah, secara terang-terangan. Tapi model operationnya ini dalam wacana, dalam nuansa yang baru, beda 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 pakaian ya, beda kulit gitu ya. hmm, Maksudnya itu apa? Contoh sekarang misalnya di tempat kerja. Kita itu kerja, ya kerja. Tapi kalau atasan itu nggak tahu kita kerja, kita dianggap tidak kerja, meskipun kita sebetulnya kerja. Misalnya gini ya. Lalu hmm, hmm, kemudian hmm, ya harus cari muka, misalnya kan. Cari muka di sini hmm, kan tipis-tipis bedanya. Kenapa? Ini kadang teman-teman yang nonton di sini ya
pasti relate lah kalau kalau udah bekerja ya, dan di struktural apalagi yang punya Ya. atasan, yang punya bos lah gitu ya, apapun profesinya gitu. Contohnya kayak gini ya, saya pribadi itu pernah merasakan Mas, saya itu kerja tapi nggak pernah nongol di di atasan saya misalnya kan, atau tidak, saya tidak melaporkan, ya mungkin lebih tepatnya saya tidak melaporkan apa yang sudah saya capai, sudah saya kerjakan. Lalu cenderung ada semacam, oh kok dia ngilang gitu misalnya kan, nggak pernah muncul. Hmm. Mungkin atasan saya menilai kalau saya itu nggak kerja karena tidak tidak jarang apa karena saya jarang muncul gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang kondisi sekarang ini itu ya, kita harus mempush kerjaan kita, melaporkan kerjaan kita ya secara berkala, atau kita asal kerja yang penting Tuhan tahu misalnya kan, atau hasil kita sudah jelas gitu kan. Itu itu tipis-tipis bedanya antara kita cari muka dan kita melaporkan hasil kinerja, Mas. Nah, menurut Mas Jason gimana, Mas? Untuk supaya nggak terjebak pada eh, cari muka yang itu juga sebetulnya toksis ya dalam pekerjaan ya. Eh, Kalau menurut saya cari muka itu bisa dibenarkan as long as itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu kan. Jadi itu Ya, namanya melaporkan kinerja ya. Tapi ya, yang makna negatifnya adalah cari muka ini dia nggak ngapa-ngapain, tapi cuman cari muka doang gitu kan. Nah itu yang toksik. ya, ya, Kalau menurut Mas Jason gimana Mas? Untuk ya, berhubungan dengan ini ya, disciplinary society ini ya. Oh, sorry, ya, achievement ya, society. ya. Eh, Gimana ya? Jadi kalau saya itu dulu ya, ini di luar filsafat ya. Ini pengalaman saya. Jadi dari dulu itu saya nggak pernah mau dengar kata orang yang selevel dengan saya gitu. Saya cuma mendengarkan apa yang kata supervisor saya bilang atau manajer saya bilang gitu ya. Ketika ada orang yang bilang bahwa kamu itu salah, kamu tuh cara ngelakuin kamu itu salah. Ini yang manajer saya bilang, ini yang supervisor saya bilang, kalau kamu nggak suka, lapor sama manajer saya, lapor sama supervisor saya. Tapi saya nggak akan ngerubah apa yang saya lakuin sekarang karena ini yang manajer saya bilang. Kayak gitu. Jadi tentu saja cari muka itu kan salah ketika kita tidak melakukan apa-apa, hanya menyalahkan orang lain, hanya menyalahkan kinerja orang lain gitu. Gitu ya. Tetapi kita juga harus paham bahwa eh, bos kita itu atau atasan kita itu kan istilahnya melakukan fungsi posisinya ya, melakukan fungsi perusahaannya sebagai pengawas atau pemberi instruksi gitu. Maka yang harus kita lakukan bukannya melawan bos kita yang kita pikir dia nggak tahu apa-apa, tetapi kita harus tahu bahwa dia itu melakukan fungsinya saja, melakukan tugasnya untuk menyuruh kita. Meskipun memang kita tahu, misalkan bos kita itu nggak tahu apa-apa, tetapi kan dia juga punya 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 ego ya, punya ego yang yang juga manusia gitu. Tentang bos atau setiap bos itu kan ingin anak buahnya melakukan apa yang dia katakan kan ya udah makanya kita lakukan saja tapi ingat bahwa yang kita lakukan itu harus benar-benar balik lagi mungkin ke moral kompas yang kita miliki. Kita harus tahu juga peraturan perusahaan tentu saja jangan sampai kayak markup, markdown, korupsi segala macam. Kalau cuman memang melakukan pekerjaan dengan baik dan mengikuti apa yang bos bilang gitu ya ya sudah dan jangan sampai itu aja jangan sampai cari muka dengan cara menyalahkan orang lain gitu menyalahkan orang lain tetapi dengan eh, tanpa menyadari kita tidak melakukan apa-apa gitu kayak gitu itu sih yang selalu saya pegang juga gitu kalau satu lagi kalau bos kita ingin tahu apa yang orang lain lakukan di apa namanya di perusahaan kita ya
ya nggak apa-apa kita jadi cepu gitu. Kita bertahan hidup di pekerjaan gitu, selama kita melakukan pekerjaan kita dengan baik gitu. Oke, begitulah dunia kerja ya. Artinya kita berhadapan dengan hal-hal yang tak terduga kadang-kadang ya. Maksudnya Ya, terduga di sini style orang itu kan beda-beda. ya, Maksud style komunikasi, style pertemanan ya. Apalagi kalau mungkin di Amerika mungkin orangnya eh, sejauh yang saya tahu ya, mungkin Mas Jason bisa konfirmasi gitu ya. Individualis misalnya kan, tidak serumit yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin ntar bisa cerita sedikit ya. Kalau di Indonesia itu penuh dengan simbol. Contoh misalnya, di depan kita dia baik misalnya kan, di belakang dia jahat. Atau dia menyindir tapi pakai sindiran yang tidak to the point. Ya, itu kalau di lingkungan kerja di Indonesia ya, terutama di tempat saya bekerja lah gitu ya. Di Yogyakarta lah. Ini tidak tidak berarti saya mendiskredit suku tertentu ya atau suatu masyarakat tertentu, tapi kita kerja di Yogyakarta ini itu penuh dengan simbol. Contohnya itu adalah ketika seseorang berkata X, itu tidak serta-merta bermakna X. Bisa bermakna A, B, C, D, E, sampai Z. Nah, kebetulan karena saya bukan orang asli sini ya, di kultur saya, tempat asal kampung halaman saya, itu saya tidak terbiasa dengan pola-pola komunikasi yang simbolik kayak gitu, Mas. Ya, jadi lebih mungkin kalau seperti di Batak, ya mungkin sama ya dengan suku Sasak ya. Tapi ketika kita ke Jawa, nggak apa-apa. Ini bukan bukan berarti kita mendiskredit salah satu suku ya. Tapi ini adalah cross culture understanding itu penting gitu kan, ya. Karena kita kita butuh tahu juga style komunikasi di tempat yang lain seperti apa. Nah, bagaimana Mas caranya supaya oke, kita bisa survive ya di dalam satu kultur yang sama sekali berbeda dari kebiasaan kita sebelumnya, ya. Dan di situ apakah kita perlu mengubah mengubah prinsip kita, ya, mengubah prinsip moral, mengubah style komunikasi kita, atau just be yourself gitu. Nah, kalau di buku Burnout Society ini justru orang yang terlalu kegila-gila atau keranjingan ya, keranjingan untuk menjadi diri sendiri, be yourself, itu justru itu rawan depres kalau kata Byung Chul Han ya. Justru orang itu nggak fluid dia. Artinya dia punya prinsip moral nih kan, tapi ketika dia berhadapan dengan satu kondisi yang fluktuatif, yang tidak menentu, itu membuat dia kemudian bingung ya. Dan dia terjebak di dalam satu kondisi yang serba salah itu gitu. Gimana Mas untuk kalau dalam ini ya perspektif Mas Jason ngelihat itu? nah ini tadi juga sedikit mengomentari yang otherness gitu ya, otherness gitu ya. Dan ini juga yang selalu berada di pikiran kita gitu ya. Kita tuh nggak tahu apa yang orang lain tahu, kayak knowing the unknown. Eh, Sebenarnya manusia itu sama. Manusia itu sama, nggak ada yang berbeda gitu ya. Manusia itu sama, mau itu orang Indonesia, mau itu orang Malaysia, mau itu orang Cina, mau itu orang Amerika. Bekerja itu bekerja saja, dan ego manusia itu, sifat buruk manusia, sifat baik manusia itu ya sama gitu. Apalagi di pekerjaan, di pertemanan, bahkan di eh, lingkungan keluarga juga sama gitu. Sifat orang Amerika sama sifat orang Indonesia sama saja, tidak ada yang beda gitu. Tidak, warna kulit itu tidak membedakan eh, pikiran mereka gitu, pikiran kita gitu ya. Dan mungkin ini yang saya observasi juga sejak saya belajar filsafat gitu ya, bahwa ada yang namanya konsep kosmopolitan gitu, bahwa kita itu adalah eh, apa namanya, eh, penduduk dunia gitu, penduduk dunia, bukan penduduk satu negara, satu state gitu, tetapi penduduk dunia dalam artian ya kita itu manusia,
Kita itu kayak kata Aristoteles itu political animal gitu, yang orang yang hidup di dalam satu komunitas dan tidak ada bedanya gitu. Eh, Maka dari itu ketika kita berpikir bahwa oh kok di sini beda ya sama di perusahaan lain misalkan. Tetapi ketika kita sudah merefleksikan diri atau melihat atau mengobservasi, sebenarnya orang-orangnya beda. Cuman mungkin yang membedakan adalah kayak eh, aturan yang mengekang karyawannya sehingga terasa berbeda gitu. Tapi sifat-sifat manusianya sama saja sebenarnya. Ada yang baik di depan kita, terus dari belakang nusuk gitu. Ada juga yang kayak gitu dan ada juga yang eh, senang berbohong, ada juga kayak gitu ya. Dan ini diperlihatkan oleh Marcus Aurelius kan dalam bukunya Meditation. Dia bilang hari ini saya akan bertemu orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang tidak bisa dipercaya, orang-orang yang eh, eh, pokoknya orang-orang yang memiliki sifat buruk lah gitu ya. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa kita bisa berbuat baik, bahwa kita adalah orang yang berbeda dari mereka, bahwa di kita adalah orang yang tahu apa itu common good gitu. Common goods itu jadi istilahnya juga virtue juga gitu. Kata kata Marcus Aurelius gitu bahwa ya kita itu tahu keburukan dan kebaikan itu seperti apa gitu. Dan ini salah satu hal menarik dari eh, buku yang baru saya baca On Desire yang ditulis oleh William B. Irvin. Jadi dia itu menyebutkan di situ bahwa sebenarnya manusia itu tidak tahu menahu tentang dirinya sama halnya dengan kita tidak tahu menahu tentang pikiran orang lain. Yang kita tahu adalah bagaimana seharusnya kita berperilaku, berkata, dan berpikir. Kayak gitu mungkin. Oke, nggak ada habisnya ya Mas ya kalau kita mau. Kayaknya kayaknya apa yang kulakuin ini, apa yang kupikirin ini kira-kira bisa nyenengin orang lain nggak gitu kan? Ya, Ya, nggak bisa. saya juga sempat ya namanya kita berdinamika dalam kehidupan ya. Kadang sampai overthinking, mungkin tidur agak sedikit susah ya. Kenapa? Karena mikirin persepsi orang atas diri saya gitu misalnya kan. Itu melelahkan. Saya rasa itu saya merasakan eh, menjadi seorang yang sedang burn out gitu ya, sedang lelah, bosan gitu ya. Apalagi alasannya kalau tidak tuntutan society gitu kan. Ya, artinya kalau kita kembali ke buku Burnout Society-nya Byung-Chul Han di sini ya, ada semacam ini. Salah satu simptom dari achievement society itu adalah positive orientation. Yes, you can. Yes, we can. Semua pasti bisa. Supaya kalian kaya, rajinlah menabung, bekerja keras, belajar. Pokoknya semua ini dipotret bagus semua, Mas. Jadi selagi kamu mau, kamu pasti bisa. Menurut Byung Chul Han itu bullshit katanya kan. Kenapa? Ya, Karena contohnya gini lah, di satu struktur yang injustice, ya, yang tidak adil, struktur yang ketidakadilan yang terstruktur, orang mau kerja sampai mampus pun, sampai dia tewas pun ya, dia nggak akan kaya karena sistem tidak mengizinkan dia untuk kaya. Sistem tidak mengizinkan dia untuk naik kelas gitu ya, kelas sosial gitu ya. Artinya di dalam konteks masyarakat yang serba pencapaian, kadang itu menjadi motor untuk kelas yang lebih tinggi untuk menindas kelas yang lebih rendah. Sehingga Byung Chul Han memberikan istilah doping, ya, dope of society gitu. Jadi kita itu diberikan doping, diberikan placebo, diberikan obat-obatan, di mana di situ kita kita disuruh untuk produktif, untuk semangat kerja ya. Tapi sebetulnya
semua effort kita tuh nggak mengubah apapun terhadap status kita, terhadap kesejahteraan kita gitu ya. Dan yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya gitu. Padahal semuanya kan sama-sama punya peluang untuk yes we can, yes we can gitu. Tapi sebentar dulu, kita punya semangat yes we can, tapi sistem tidak mengizinkan kita ya sampai kapanpun kita nggak akan we cannot gitu ya, we cannot gitu ya, dan seterusnya. Gimana Mas Jason ini melihat kondisi achievement society ini dengan jargon-jargon kosong semacam yes we can, kayak motivator-motivator yang kemudian itu sangat-sangat eksploitatif ya. Jadi misalnya kayak ada perusahaan nih, dia mengundang motivator, tapi bukan mengajarkan stoikisme tentunya ya. Nah itu juga dikritisi Mas. Menarik ini saya sampaikan kepada Mas Jason sebagai pegiat stoikism ya. Saya pernah baca, kalau nggak salah, saya lupa pengarangnya, pernah saya bikin podcast. Judulnya itu memang provokatif saya bikin. Ini alasan kenapa kamu tidak harus menjadi stoik gitu kan. Itu Oh ya, kenapa saya. saya dengerin itu. Ya, itu sebetulnya bukan mengkritisi stoikism itself, tetapi Ya, 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 kebanyakan sekarang orang itu cuma ngomongin stoikisme itu cuma minjem-minjem yang kulit-kulitnya aja, lalu cocok-cocokin ya, dengan ya. hal yang malah menjadi eksploitatif. Kayak contohnya misalnya gini, ada perusahaan kan, oh ya stoikis baca, mohon maaf, filsafat teras misalnya kan, baca ini gitu, kamu harus semangat bekerja ya, padahal itu sedang dieksploitasi gitu kan. Jadi stoikisme ini disalahgunakan Ya, Mas. Jadi di Indonesia ya. ini ya beda dengan di luar ya. Di Indonesia ini tanya Bang Fuad nanti. Bang Fuad itu salah satu orang yang nggak suka dengan bagaimana stoikisme dibicarakan di Indonesia. Kenapa? Karena terlalu tereduksi menjadi quote-quote indah gitu ya. Jadi nggak serius gitu ya. Maksudnya beda dengan kalau Mas Jason misalnya kan kita trace secara historis ya dari Seneca, dari filsuf-filsuf Stoik yang terdahulu gitu kan. Kalau sekarang nggak. Jadi penggalan-penggalan quote, ya udah Stoik itu berarti kita itu menjadi orang yang bebas misalnya kan, melawan struktur, melawan orang tua misalnya kan, boleh mabuk di mana aja gitu misalnya, dan seterusnya. Atau misalnya nongkrong di kedai kopi terus dengan setel-setelan baju indie, ya kita anak stoik baru baca filsafat teras sudah merasa aku paling stoik misalnya kan gitu. Gimana Mas Jason Oh gitu ya mengomentari? dengar saya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin achievement ya. Jadi achievement itu kan kalau di dalam bukunya William B. Irvin itu achievement itu adalah sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita desire gitu kan, yang kita ingin dapatkan, yang kita pikir itu adalah sesuatu hal yang membuat kita feel good gitu, membuat kita merasa baik gitu, merasakan hal yang menyenangkan, happiness gitu ya. Tapi kan lagi-lagi bahwa achievement itu adalah achievement yang kosong gitu ya, yang tidak akan terpenuhi sampai kapanpun gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam stoikisme ini eh, kita itu harus mengubah achievementnya itu dari worldly good gitu ya. Worldly good itu kayak uang, jabatan, harta dan segala macamnya gitu. Kayak istilahnya kenikmatan duniawi lah gitu ya. Worldly good itu kita harus mengubahnya kepada common goods gitu ya, kepada common good itu yang namanya virtue gitu. Ketika kita menginginkan atau mendesirkan untuk memiliki virtue, maka kalau kata eh, filosofi-filosofi Stoik itu kita akan merasakan joy gitu, happiness, flourishing gitu. Karena apa? Karena mudah untuk didapatkan. Kenapa begitu? Saya coba untuk jelaskan ya. Ini juga melatih reasoning saya kalau misalkan ada ini. Jadi misalkan kita melatih keberanian. Kita kadang anak-anak muda itu, oh saya berani untuk nggak kerja, untuk hidup seperti ini. Itu bukan keberanian gitu, tapi itu kowardis gitu. Kalau kata Ryan Holiday itu kowardis gitu. Ketika berani itu adalah berani untuk menghadapi apa yang manusia harus kerjakan, yaitu bekerja gitu. Ketika kita memilih untuk kata Stoik,
menerima misalkan amor fati, saya nggak punya pekerjaan juga nggak apa-apa. Itu bukan bukan amor fati itu. Itu itu pemalasan aja gitu kan ketika kita menginginkan achievement, ya coba aja kamu mendapatkan keberanian itu dengan apa? Dengan bekerja, misalkan bekerja yang memang ada di depan mata gitu. Tidak memikirkan uang, tidak memikirkan hasil. Lalu achievement untuk mendapatkan keugaharian kayak kedisiplinan ya bekerja setiap hari. Apapun yang berada di dalam pekerjaanmu gitu ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam perusahaan kita banyak orang-orang yang menyebalkan, sulit berpolitik, orang-orang yang suka menjilat segala macam. Ya hadapi saja gitu. Hadapi dengan apa? Dengan keberanian setiap hari gitu. Setiap hari. Lalu keadilan misalkan keadilan itu ya misalkan ketika kita tidak bisa menghadapi sebuah politik di kantor gitu, lalu kita misalkan memaksakan diri kita untuk masuk ke politik di kantor itu, tetapi kita tidak tahu caranya, itu kan tidak adil untuk diri kita gitu. Keadilan itu, justice itu adalah sesimpel untuk diri kita saja. Ketika kita tidak bisa menghadapi arus, ya sudah diam saja gitu. Lakukan saja pekerjaan kita sendiri gitu. Lalu kebijaksanaan itu ya ketika misalkan kita melakukan hal yang salah, ya sudah jangan dilakukan lagi. Dan itu tuh achievement yang gampang untuk didapatkan. Tetapi lagi-lagi kita harus sadar, harus fokus, harus meditate terhadap apa yang ingin kita dapatkan gitu. Dan makanya saya mencoba juga mempraktekkan untuk tidak memikirkan kayak uang. Yang penting saya kerja aja udah. Yang penting saya kerja, pulang sama istri, eh, melakukan hal-hal yang saya sukai gitu, membaca buku dan eh, mencoba untuk memfokuskan diri bahwa apa yang saya lakukan ini untuk mendapatkan atau untuk men-channel desire saya. Desire saya itu ya itu tadi empat keutamaan itu tadi gitu. Mungkin itu semoga bisa bisa menjawab dan bisa menerjemahkan virtue yang mungkin kelihatannya abstrak bisa di-apply di dunia modern yang kita pikir ini modern gitu ya. Kayak gitu mungkin ya. Oke, eh, mungkin ini mendekati pembahasan terakhir ya Mas ya. Eh, Ya, saya tertarik di ini Mas. Bagaimana cara seorang stoik itu untuk tidak terjebak dalam passivity ya, menjadi being passive person, artinya atau menjadi fatalis dalam kondisi yang ekstrim gitu ya. Bagaimana seorang stoik itu menghandle maaf. menghandle yang disebut sebagai fatalism ya, Ya, fatalism itu gimana Mas? Karena kalau ya, misalnya antara court dan brave dengan keberanian gitu ya, itu kan sebetulnya beda tipis kan. Ini nih orang ini kapan dia menjadi coward dan kapan dia menjadi sombong, menjadi angkuh gitu ya, menjadi congkak, ya, dan kapan dia ya. menjadi berani ya dalam konteks cardinal virtues. Iya, jadi memang kan di dalam sejarahnya itu, maka dari itu ketika kita melihat Epicureans, lalu eh, stoikisme, lalu cynical gitu, itu kita harus tahu pembedanya kan ya, pembedanya. Eh, Seorang stoik itu paham bahwa hidup itu adalah sulit. Hidup itu tentang melakukan, doing what we have to do gitu. Do what we have to do as a human being, yaitu bekerja. Dan itu juga yang ditranslatekan atau yang ditulis oleh Marcus Aurelius gitu ya. Ketika Marcus Aurelius mengingatkan dirinya, bayangkan seorang seorang penguasa dunia pada saat itu gitu ya yang bisa menunjuk sesuatu hal
yang dia inginkan akan dia dapatkan, dia masih mengingatkan diri kita, dia masih mengingatkan dirinya sendiri gitu. Ketika kamu bangun di pagi hari, ingatkan kata dia, apakah ini tugas saya sebagai manusia gitu ya, rebahan di bawah selimut anget di atas kasur yang nyaman gitu. Apakah saya dilahirkan untuk menikmati kenyamanan ini? Kata Marcus Aurelius, tidak, saya dilahirkan sebagai manusia untuk melakukan tugas manusia, yaitu apa? Yaitu bekerja, yaitu melakukan hal yang seharusnya manusia lakukan, bahkan melakukan yang untuk melakukan apa yang makhluk hidup harus lakukan, itu bekerja. Kan semua makhluk hidup bekerja ya, dari mulai pepohonan, tumbuhan, binatang sekecil apapun kan mereka bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk hidup, untuk bertahan hidup, untuk bertahan hidup gitu. Jadi ya, itu sih yang harus kita ingatkan kepada diri kita, yang juga Stoikisme ingatkan bahwa kita itu hidup gitu ya, untuk bekerja gitu. Jangan sampai kita itu meng- me- me- mengartikan hidup itu sebagai kesenangan belaka gitu, bahwa kita itu harus paham bahwa hidup itu memang sulit, tetapi apa yang harus kita lakukan adalah menghadapi kesulitan tersebut dengan keutamaan. Jadi mungkin ya sama intinya ini. Mungkin ini ya, terakhir juga saya lupa tadi menggarisbawahi bahwa eh, saya mendengar dua filosof yang filosof modern yang berkata sama gitu, bahwa sebenarnya filosof-filosof modern ini hanya mengobservasi masyarakat saja tanpa memberikan solusinya gitu, tanpa memberikan jalan keluarnya gitu. Maka dari itu, mungkin bagi anak-anak yang baru melampaui umur 20, ketika dijudge atau dinilai oleh filsuf-filsuf modern, kamu itu burnout society, maka jangan sampai mengiyakan observasi itu gitu. Jangan sampai mengiyakan observasi itu. Ya kita, eh, iya bener ya, kita apa namanya, burnout banget gitu, capek banget. Maka dari itu kita harus mencari tahu bagaimana caranya kita tidak menjadi orang yang orang lain bilang itu gitu. Kata Marcus Aurelius, eh, jangan hanya berbicara tentang bagaimana cara menjadi orang yang baik, tetapi yang harus kita lakukan adalah menjadi orang yang baik saja gitu. Dan standarnya hanya kita yang tahu, hanya kita yang bisa cari, dan itu mungkin dari buku-buku bacaan yang ingin kita baca. Itu aja mungkin Mas Odi. Oke, nggak terasa ini sudah 1 jam setengah kita diskusi ya. Nah, ini sebetulnya perlu kita lanjutkan ini next lah. Saya sudah share tadi ya. Ini kayaknya buku yang menurut saya epic banget dari William B. Irvin ya. A Slap in the Face, Why Insults Hurt and Why They Shouldn't. Ini mirip seperti kata-kata mutiara dari Sufi ya. Jadi perkataan seseorang itu sebetulnya ketika melukaimu, itu dia bisa melukai karena kamu mengizinkan perkataan itu untuk melukaimu gitu. Dan ini mungkin next kapan-kapan Mas kita di Odyssey kita bahas ya buku ini. Saya rasa ini menarik banget. Kenapa? Karena eh, itulah yang dibutuhkan oleh achievement society, oleh burnout society ya, yang kemudian sedang diopres tapi tidak sadar bahwa mereka sedang diopres gitu ya. Lalu depresi yang kemudian banyak kita temukan ya. Kayak kasus-kasus di Korea Selatan itu kan karena dihina kan oleh haters, nggak kuat, lalu menyerah dengan kehidupannya gitu kan. Dan isu-isu mental health di Indonesia ini atau di dunia mungkin pada umumnya ya, itu sedang hype, sedang naik-naiknya nih Mas. Terutama di Gen Z ya. Saya tidak menyalahkan Gen Z, tapi fenomena itu banyak ditemukan ya. Bahwa sebagian besar sekarang mental health itu banyak terjadi di kampus-kampus gitu ya. Jadi contoh sederhananya misalnya gara-gara skripsian terus
menyerah dengan hidupnya gitu kan. Gara-gara dibully misalnya kan. Eh, Bully itu sebetulnya kenapa dia makin langgeng karena nampaknya ya anak-anak muda zaman sekarang itu mas tidak punya self defense yang cukup bagus untuk menghandle bullying gitu. Artinya apa? Ketika ada yang membuli itu langsung down gitu kan. Langsung down gitu ya. Artinya kita tidak mengglorifikasi bahwa mereka yang lemah itu kemudian dibully lalu siapa suruh kamu lemah, makanya lawan dong yang ngebully. Saya nggak bilang kayak gitu. Cuman bullying ini itu kan sebetulnya sampai kapanpun itu tidak bisa dihapuskan dari muka bumi menurut saya Mas ya. Karena kalau kita potret dari zaman-zaman Yunani kuno, zaman kisah-kisah para nabi itu praktik bullying itu kayaknya sudah tua banget dalam sejarah manusia ya Mas ya. Jadi misalnya Ya. kayak contohnya misalnya Yesus itu dibully oleh pasti ada pembulinya. Nabi Muhammad itu juga dibully oleh eh, orang-orang yang benci gitu kan. Atau dalam kisah Adam lah misalnya anaknya Adam yang saling bunuh-bunuhan itu juga itu sebetulnya karena bullying juga mungkin gitu kan. Nah sehingga saya punya satu kesimpulan bahwa eh, defense mechanism ya itu itu nampaknya urgent banget untuk saat ini. Kenapa? Karena lagi-lagi isu-isu mental health ini itu sebetulnya salah satu cara untuk menyikapinya adalah dengan self defense yang bagus. Salah satunya adalah mungkin kontemplasi yang mendalam ya melalui stoikisme, melalui filsafat-filsafat lainnya gitu kan. Sehingga kita tidak kemudian cepat menyerah dengan insults, dengan judgment orang lain. Itu mungkin dari saya Mas. Kalau Mas Jason memberikan kesimpulan untuk memberikan inilah oke teman-teman yang sekarang berhadapan dengan kondisi burnout dengan isu-isu mental health itu sebetulnya apa yang langkah praktis yang bisa kita lakukan, Mas, untuk memperkuat self defense Ya, kita menghadapi dunia yang semakin toksik ini. ya, jadi tadi bilang benar ya bahwa kita itu menjadi marah, menjadi upset itu karena kita itu membiarkan diri kita marah dan sedih dan segala macam ya. Dan itu membuktikan bahwa manusia itu di mana-mana menyebalkan gitu ya. Yang pertama dari tadi gimana caranya agar kita bisa kuat, agar kita bisa menjadi self defense. Marcus Aurelius bilang bahwa kita itu harus memperlakukan manusia itu seperti keluarga kita, gitu ya. Cara menerjemahkannya gimana? Misalkan Mas Odi punya saudara atau punya ayah ibu ya. Mereka kan juga manusia ya. Terkadang ya kita juga manusia lah. Terkadang kita melakukan hal yang kita tidak sukai. Mereka kadang mengatakan hal-hal yang membuat kita sakit hati. Tetapi kita kan berpikir bahwa mereka itu keluarga kita, ya. Keluarga kita mencintai kita, kita juga mencintai mereka. Maka dari itu, perasaan dendam, perasaan sedih, perasaan marah itu kan gampang hilang. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa mereka itu adalah keluarga kita, gitu ya. Maka dari itu, untuk menghindari perasaan kayak marah, perasaan kayak tersinggung oleh orang lain, oleh hinaan orang lain, yang paling bisa dipraktekkan adalah fokuskan diri kita bahwa manusia itu semua itu adalah keluarga kita yang kita cintai. Mereka itu juga manusia, membuat salah dan segala macam. Itu adalah saran dari Stoikisme. Dan kata Seneca atau siapa saya lupa. Kata Seneca itu adalah untuk mempraktekkan kebijaksanaan yang kita tahu, yang filosof-filosof ajarkan kepada kita, cara mempraktekannya gampang. Ikuti saja atau praktekkan saja di masyarakat yang paling kecil, keluarga gitu. Kita tahu bahwa keluarga kita juga manusia gitu. Yang paling yang paling gampang itu adalah istri. Istri ini bukan ini ya, tapi memang istri itu adalah hubungan relationship, hubungan percintaan itu adalah
hubungan yang paling gampang untuk mempraktekkan virtue kita. Kadang kan kita nggak tahu ya, kayak pasangan kita moody, pasangan kita marah-marah tanpa kita tahu penyebabnya apa. Tetapi itu yang bisa kita lakukan, mempraktekkan bagaimana caranya ya kita berbuat baik saja gitu, tanpa menaruh judgement terhadap pasangan kita gitu, agar kita bisa tetap berbuat baik. Nah, terus tadi tentang bunuh diri gitu ya, bunuh diri. Eh, dari zaman dulu juga banyak sekali ini dibicarakan oleh stoikisme gitu ya. Ada beberapa stoik yang bunuh diri karena merasa dia itu tidak bisa mempraktekkan virtue lagi gitu, karena dia sudah tua, tidak memiliki pekerjaan. Nah, itu yang mungkin juga dikritik oleh stoikisme gitu ya, kepada terhadap stoik-stoik lainnya, bahwa eh, virtue itu, keutamaan itu harus bisa dipraktekkan di dalam hidup, bukan hanya di dalam eh, masyarakat tertentu gitu, atau di dalam kegiatan tertentu seperti pekerjaan, seperti berkeluarga, seperti pertemanan, tetapi harus dipraktekkan atau harus di-achieve di dalam hidup saja gitu. Tidak tidak perlu dilihat dari di mana kita hidup gitu. Society apa yang kita tempati atau kita berada gitulah. Kayak gitu mungkin. Oke, eh, sudah berakhir pula nih sesi kita di episode ini ya. Tadi jadi terkait dengan masyarakat yang penuh dengan kondisi burnout ini, itu sebetulnya ya kita akan menjadi burnout kalau kita mengizinkan sistem itu kemudian melumat kita gitu kan. Ya, tapi tentu tidak menjadi satu satu mekanisme yang fatalis gitu ya Mas ya. Artinya kita tetap sadar dengan segala konsekuensi dan kita sadar bahwa ya dunia ini sebetulnya lagi-lagi yang head to head dengan dunia ini adalah diri kita saat ini gitu. Ya, dan kita Mhm. punya orang-orang terdekat yang kemudian itu menjadi eh, kalau dalam bahasanya Heidegger ya Mitsein lah ya. Jadi sebagai dasar ini yang kemudian menyertai hidup kita sehari-hari. Oke, Mas Jason, terima kasih atas 1,5 jam lebih sedikitnya ya. Mohon maaf ini malah mengganggu waktu eh, weekend Mas Jason ya. Semoga Nggak apa-apa, apa nggak apa-apa. yang kita diskusikan hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan ya. Dan ini tentu eh, ada kelanjutannya pasti teman-teman ya, karena nanti kita tunggu saja, terutama diskusi antara saya dengan Mas Jason ya. Kita perlu kulik-kulik lagi informasi dari pembacaan Mas Jason terkait dengan stoikisme ya, terutama eh, kondisi-kondisi terkini di Indonesia ya. Kita berhadapan dengan berbagai macam masalah yang mungkin Mas Jason di Amerika ngikutin nggak ya, masalah-masalah yang ada di Indonesia, kalau saya boleh tahu Mas. eh enggak sih. Saya juga mempraktekkan apa ya, untuk tidak mengkonsumsi berita yang membuat saya stres gitu kan. Kadang kan berita itu membuat stres karena kita memilih untuk melihat berita kan. Hmm. Sebenarnya ketika kita tidak mengikuti apa yang orang lain lakukan, hidup kita tuh baik-baik saja sebenarnya. Hidup kita tuh senang-senang saja sebenarnya. Maka dari itu kita tuh harus 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 hidup di dalam kesenangan kita sendiri, dan itu nggak apa-apa gitu. Karena saya juga berusaha untuk tidak membuat pikiran saya ngikutin berita gitu ya. Jadi saya juga mempagari diri saya untuk fokus terhadap apa yang saya pelajari gitu. Karena gini Mas, kalau kalau saya nonton berita ya terus saya bikin podcast, arahnya tuh pasti ke situ lagi gitu, ke current-current isu lagi gitu. Ketika saya memfokuskan diri saya bikin podcast tentang stoikisme, lalu saya membaca buku-buku tentang stoikisme, maka secara otomatis saya ngobrolinnya tentang apa yang saya baca, apa yang stoik-stoik bilang, bukan apa yang influencer-influencer lain bilang gitu. Hmm. Kayak gitu sih Wah, Mas. ya, ini menarik ya. Jadi eh, next kita perlu bahas ini Mas. Artinya fenomena-fenomena influencer yang kemudian bisa jadi malah justru memperkeruh keadaan atau menawarkan satu solusi. Karena kalau
kalau kita bilang ya sekarang ini kan di Indonesia mungkin sedikit info ya, guru-guru itu didorong untuk menjadi konten kreator pemerintah. Nah, Mas Alfian Bahri pernah juga ngisi di Odyssey ya. Beliau itu aktivis guru di Indonesia, punya channel juga Mas Alfian Bahri ini tentang menyuarakan hak-hak guru lah. Dia praktisi dan aktivis pendidikan di Indonesia. Dia bilang kayak gini, ya. Jadi konten kreator, influencer itu tanggung jawabnya itu hanya sepihak ke dirinya sendiri, gitu ya. Tapi kalau seorang guru yang beneran guru ya, itu tanggung jawabnya itu ke dirinya dan ke audiens. Ya, Jadi itu yang ya, saya tangkap dari eh, perkataan Mas Jason terakhir tadi ya, soal ya, dunia ini makin kacau itu karena terlalu banyak orang yang ingin menginfluence orang lain. Sepakat nggak? ya, 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 ya. Oke, thank you Betul, Mas betul sekali. Jason. Next kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Selamat istirahat Mas. Saya yang istirahat ya Mas Jason situ masih pagi, baru pagi ya. Beraktivitas. Oh ya benar, selamat beraktivitas dan saya akan Ya, selamat beristirahat untuk diri saya sendiri. selamat Oke, beristirahat Mas thank you Odi. Mas. Saya stop dulu. Makasih. Ya. Yuk.